Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis pengaruh luas lahan dan produk domestik regional bruto terhadap produksi perkebunan kelapa sawit Provinsi Riau dengan menggunakan regresi linear. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hana Manik dengan ujung NIM 126 dan rekan saya Jim Nastiar dengan ujung NIM 96, Pardi Octaviando dengan ujung NIM 132, Marsyanda Putri dengan ujung NIM 20. Ada 4 outline yang akan dibahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama, ada analisis regresi. Yang kedua, regresi linear sederhana. Yang ketiga, regresi linear berganda. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Introduction. Penelitian ini adalah sebuah studi kuantitatif yang menggunakan data sekunder sebagai sumber informasi utamanya. Data penelitian yang digunakan untuk dianalisis dengan regresi linear sederhana maupun berganda adalah luas lahan, produk domestik regional bruto atau PDRB, dan juga produksi kelapa sawit di Provinsi Riau. Dalam analisis regresi linear sederhana, variabel independen atau bebas yang dianalisis yaitu luas lahan. Sedangkan dalam regresi linear berganda, variabel independen yang dianalisis yaitu luas lahan dan produk domestik regional bruto. Kedua regresi tersebut menggunakan variabel independen yang sama yaitu produksi kelapa sawit sebagai variabel yang akan diprediksi. Data diambil melalui website Badan Pusat Statistik Provinsi Riau pada rentang waktu tahun 2018 sampai 2022. Selanjutnya adalah analisis regresi. Analisis regresi merupakan suatu metode atau teknik analisis hipotesis penelitian untuk menguji ada tidaknya pengaruh antar variabel satu dengan variabel lain yang dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi. Terdapat dua jenis dasar regresi, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi ke slide berikutnya, yang dimana saya akan menjelaskan tentang regresi linear sederhana. Dan pengertiannya yaitu ada regresi linear sederhana merupakan teknik statistika yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa kuat hubungan sebab akibat antara satu variabel faktor penyebab X terhadap satu variabel akibatnya. Dalam regresi linear sederhana ini, variabel X ditandai sebagai faktor penyebab atau prediktor, sedangkan variabel Y ditandai sebagai akibat atau respon. Yang selanjutnya yaitu persamaan. Persamaan regresi linear sederhana ini yaitu disamai dengan Y sama dengan beta 0 dan ditambah dengan beta 1x, yang dimana Y sebagai garis regresi atau variabel respon, beta 0 yang disebut sebagai konstanta perpotongan dengan sumbu vertikal, beta 1 konstanta regresi atau slope, dan X dinamakan sebagai variabel bebas atau prediktor. Yang selanjutnya di sini yaitu ada plot regresi linear sederhana, sebuah data luas lahan dan produksi kelapa sawit di mana X adalah luas tanaman dan Y merupakan hasil produksi tanaman kelapa sawit. Bisa dilihat pada visualisasi gambar di samping, yaitu tingkat ketinggiannya terdapat di 8 juta dan tingkat paling terendah ada di sekisar 4 juta. Yang selanjutnya yaitu ada tabel perhitungan, yang dimana dari tabel berikut dapat ditentukan nilai untuk beta 0 dan beta 1-nya, dimana nilai beta 0-nya yaitu sebesar min 190 1277,253 dan beta 1-nya sebesar 3,69. Maka persamaan rumusnya dapat dilihat sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel di samping, yaitu tabel berisi kolom tahun X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Data untuk tahun 2018 hingga
2022 ditampilkan dalam baris-baris. Setiap tahun memiliki nilai yang sesuai di bawah setiap kolom menunjukkan beberapa bentuk data statistik atau matematika. Di bagian bawah terdapat baris yang diberi label jumlah yang kemungkinan merupakan total dari setiap kolom dari 2018 hingga 2022. Dapat disimpulkan bahwa total dari setiap kolom dari 2018 hingga 2022 adalah total X yaitu sebesar 10.916.144, total Y sebesar 30 juta, total X kuadrat sebesar 25. Yang selanjutnya yaitu ada total dari X pangkat 2 yaitu sebesar 25 miliar, Y pangkat 2 sebesar 206 miliar, dan yang total terakhir yaitu XY sebesar 71 miliar. Yang selanjutnya yaitu ada persamaan yang dapat dirumuskan sebagai berikut, bisa dilihat, yang dimana nilai konstan sebesar min 19,01277,253 yang artinya jika variabel independen X bernilai 0, maka variabel produksi kelapa sawit mengalami penurunan sebesar min 19,01277,5253%. Yang kedua, berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa variabel luas X mempunyai koefisien positif dengan variabel produksi kelapa sawit yaitu sebesar 3,69 yang artinya setiap kenaikan satu satuan luas lahan kelapa sawit maka produksi kelapa sawit akan mengalami kenaikan sebesar 3,69%. Yang selanjutnya yaitu melakukan uji koefisien determinasi dengan menggunakan rumus R pangkat 2 sama dengan JKR per JKT, yang dimana dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien determinasi yang diperoleh adalah sebesar 97,4%. Hal ini mengidentifikasikan bahwa dalam selang kepercayaan 95%, sekitar 97,47% kemampuan model mampu menjelaskan variasi data mengenai produksi kelapa sawit. Regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah metode statistik yang digunakan untuk memahami arah dan seberapa besar pengaruh antara satu variabel dependen atau variabel terikat atau variabel yang ingin kita prediksi dan dua atau lebih variabel independen atau variabel bebas atau variabel yang prediktor. Variabel dependen umumnya dilambangkan sebagai Y, sementara variabel independen dilambangkan sebagai X. Dan jika terdapat lebih dari satu variabel independen, biasanya dilambangkan dengan X1, X2, dan seterusnya. Kemudian, persamaan model dari regresi linear berganda ini adalah Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1, X1 ditambah beta 2, X2. Di mana Y tersebut adalah garis regresi atau variabel respons. Dan beta 2 adalah konstansa atau interceptnya atau perpotongan dengan sumbu vertikal. Beta 1-nya adalah koefisien kemiringan parsial data X1 dan beta 2-nya adalah koefisien kemiringan parsial data X2. Kemudian selanjutnya adalah plot regresi linear berganda di mana kita ingin melihat sebaran data dari produksi serta luas lahannya, dan di sini dapat kita lihat dari grafiknya ya. Kemudian sebaran data luas lahan dan produksi kelapa sawit ini di mana X1-nya adalah luas lahan, X2-nya adalah produk domestik regional bruto, dan Y-nya merupakan hasil produksi tanaman kelapa sawit. Kemudian dapat kita lihat di sini untuk persamaan untuk dua variabelnya kita menggunakan eliminasi dengan metode matriks, di mana kita perlu mengubah persamaan normal menjadi matriks. Untuk menentukan B0, B1, serta B2 dapat digunakan determinan dari matriks tersebut dengan rumus sebagai berikut. Beta 0 sama dengan determinan dari A1, beta 1, dan seterusnya. Di mana di sini kita menghitung satu persatu dengan tabel perhitungan bantuan. Di sini ada X, Y, X1 dikali Y, dan seterusnya untuk kemudian digunakan untuk dimasukkan ke dalam matriks tersebut, kemudian dideterminankan. Nanti dari dideterminankan baru didapatkan dari beta 0-nya yang dibagi dengan determinan dari A-nya. Selanjutnya, maka persamaan dari regresi linear berganda kita sudah didapatkan, yaitu Y juga sama dengan 5187494 plus 3,598105
X1 dikurang 2,73042X2, di mana persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Nilai konstanta sebesar 5187494, yang artinya jika variabel dependen atau variabel bebas X1 dan X2 bernilai 0, maka variabel produksi kelapa sawit mengalami kenaikan sebesar 5187494%. Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa variabel luas lahan X1 memiliki koefisien positif dan variabel produksi kelapa sawit yaitu sebesar 3,598105, yang artinya setiap kenaikan satu satuan lahan kelapa sawit maka produksi kelapa sawit akan mengalami kenaikan sebesar 3,598105%. Dan juga di sini koefisien kedua yaitu min 2,73 itu adalah bernilai negatif, di mana artinya setiap naik satu satuan maka akan turun 2,73%. Kemudian kita ingin melakukan uji koefisien determinasi atau C-square, di mana kita sudah melakukan perhitungan di sini dengan bantuan tabel perhitungan sebelumnya, yaitu JKG bagi JKT, 1 dikurang dari JKG dibagi JKT. Kemudian kita dapat hasilnya 0,9940, di sini adalah atau 99,4%. Dari hasil perhitungan koefisien determinasi di atas dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien determinasi yang diperoleh adalah sebesar 99,4%. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam selang kepercayaan 95%, sekitar 99,4% kemampuan model mampu menjelaskan variasi data mengenai produksi kelapa sawit. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model ini cukup layak untuk digunakan. Sementara itu, sekitar 0,6% dari variasi dalam data dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi. Kesimpulan. Setelah melakukan analisis regresi linear sederhana, dapat disimpulkan bahwa luas lahan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produksi kelapa sawit. Model regresi sederhana yang dihasilkan memiliki tingkat keakuratan yang tinggi, dengan koefisien determinasi R2 sebesar 97,47%. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 97,47% variasi dalam data produksi kelapa sawit dapat dijelaskan oleh variabel luas lahan dengan persamaan regresi Y sama dengan min 1901277,253 ditambah 3,69X. Hasil uji parsial juga menunjukkan bahwa variabel luas lahan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap produksi kelapa sawit. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi linear sederhana ini layak digunakan sebagai alat untuk memprediksi produksi kelapa sawit di Provinsi Riau berdasarkan luas lahan. Selanjutnya, melalui analisis regresi linear berganda ditemukan bahwa selain luas lahan, produksi domestik regional bruto juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap produksi kelapa sawit di daerah tersebut. Model regresi berganda ini memiliki tingkat keakuratan yang sangat tinggi, mampu menjelaskan sekitar 99,40% dari variasi dalam data produksi kelapa sawit dengan persamaan Y sama dengan 5187494 ditambah 3,598105X1 min 2,73042X2. Dengan demikian, kedua model regresi ini dapat menjadi alat yang efektif dalam memprediksi produksi kelapa sawit di Provinsi Riau berdasarkan luas lahan dan produk domestik regional bruto. Sekian. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan dan terima kasih.